Halo teman-teman, selamat datang di Firman Channel. Senang sekali kita bertemu lagi di tutorial kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu cara memilih barang dengan menggunakan aplikasi Expert Choice 11. Ini akan menjadi langkah pertama untuk menuju analisis pemilihan barang yang lebih efektif. Jadi, kita akan membahas 3 hal penting dalam tutorial ini. Yang pertama, kita akan mempelajari cara melakukan analisis pemilihan barang menggunakan Expert Choice 11. Kedua, kita akan belajar bagaimana membuat grafik hasil dari analisis tersebut. Dan yang terakhir, kita akan menentukan barang mana yang paling cocok untuk pengadaan. Mungkin beberapa dari kalian pernah mengalami kesulitan dalam memilih barang untuk kebutuhan tertentu. Nah, aplikasi Expert Choice ini akan membantu kita membuat keputusan yang lebih efektif, terinformasi efektif, dan efisiensi. Dalam tutorial ini, kita akan memulai dengan langkah-langkah konkret dengan melakukan analisis pemilihan barang menggunakan Expert Choice 11. Saya akan berikan panduan mendetail agar kalian bisa mengikuti dengan mudah. Setelah itu, kita akan melangkah ke tahap membuat grafik hasil analisis yang akan memberikan gambaran visual yang jelas. Sebelum kita masuk ke tutorial, jangan lupa untuk memberikan tabs jika kalian menemukan video ini bermanfaat. Dan bagi yang belum melakukannya, silakan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video tutorial seru lainnya. Pastikan juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu terupdate. Jika kalian punya pertanyaan atau pengalaman terkait pemilihan barang penggunaan Expert Choice 11, silakan bagikan di kolom komentar di bawah ini. Saya senang bisa berinteraksi langsung dengan kalian. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita langsung masuk ke dalam tutorial. Kita akan mulai dengan langkah yang pertama, yaitu melakukan analisis pemilihan barang menggunakan Expert Choice 11. Jadi, pastikan kalian tetap bersama saya sampai akhir untuk mendapatkan semua informasi yang kita butuhkan. Baiklah, kita mulai tutorial memilih barang dengan Expert Choice 11. Selamat menonton, mari kita mulai analisis pemilihan barang. Baik teman-teman, kita memulai aja latihan pemilihan barang menggunakan aplikasi Expert Choice 11. Kali ini kita mempunyai kasus memilih laptop, di mana penyedia barangnya ada Dell, Lenovo, dan HP dengan spesifikasi masing-masing yang telah mereka sediakan. Sedangkan parameter perbandingannya ada resolusi layar, ada berat, ada RAM, hard drive, ukuran layar, kamera internal, kapasitas baterai. Langkah berikutnya adalah kita membuka aplikasi Expert Choice 11. Teman-teman kalau belum mempunyai aplikasinya, silahkan mengunduh dulu ya. Kemudian kita memilih Create New Model, lalu pilih Direct, kemudian pilih OK. Lalu menyimpan filenya dengan nama latihan memilih laptop. Lalu klik Open. Kalau sudah, di goal description-nya ditulis memilih laptop. Kemudian klik OK. Di goal memilih laptop, klik kanan. Pilih Insert Cell of Current Node. Kemudian, parameter perbandingan yang udah kita sediakan sebelumnya, kita pindahkan ke aplikasi Expert Choice 11. Ada 7 item ya, ada resolusi layar, berat, RAM, hard drive, ukuran layar, kamera internal, kapasitas baterai. Kita pindahin satu-satu ke aplikasi Expert Choice 11 dengan cara tadi klik Insert Cell of Current Node ya. Lalu tulis namanya resolusi layar, enter, berat, RAM, enter lagi, lalu hard drive, enter lagi, ukuran layar, enter, kamera internal, enter, kapasitas baterai, kemudian enter lagi. Lalu kalau sudah semua dipindahin semua, kita belum membandingkan dulu antara penyedia laptop, tapi di sisi kita ini kita tentukan dulu laptop mana kayak gimana yang kita mau. Nah, langkahnya adalah kita
pilih goal memilih laptop, kemudian klik di 3.21. Lalu kita membandingkan masing-masing dari parameter yang sudah kita sediakan. Kita pilih resolusi layar, kita bandingkan dengan berat. Kita pilih resolusi layar atau berat laptop yang ringan. Nah, karena kita ingin laptop yang ringan, kita kasih nilai 2. Lalu kemudian kita klik di RAM, di kolom RAM, kita pilih antara resolusi layar atau RAM. Karena kita pengen mau performa laptop kita bagus daripada resolusi layar, kita kasih nilai 3. Lalu di kolom hard drive, pilih resolusi layar yang besar atau hard drive yang besar. Karena kita pengen penyimpanannya bagus, performa bagus, kita kasih nilai 3 dibanding resolusi layar. Demikian juga dengan ukuran layar. Kita pilih ukuran layar, pilih resolusi layar atau ukuran layar. Nah, karena kita pengen ukuran layar yang simple, nah kita kasih nilai 2 di sini. Kemudian kita pilih kamera internal, pilih resolusi layar atau kamera internal. Nah, karena kita pengen resolusi layar dibanding kamera internal, kita kasih ke 2 untuk resolusi layar. Lalu di kapasitas baterai, pilih kapasitas baterai yang besar, yang bagus, dayanya banyak, atau resolusi layar. Karena kita mau baterai yang tahan lama, kita pilih kapasitas baterai dibanding resolusi layar. Kita kasih nilai. Teman-teman, untuk memberikan nilai 1, 2, dan 3, 4, 5, 6, 8, 9 itu adalah sesuai dengan keinginan kita. Kita yang menentukan nilai itu sendiri. Nah, kemudian kita pindah ke kolom berat. Kita pilih berat laptop yang ringan atau RAM yang besar. Karena kita mau RAM yang besar dibanding berat, kita memilih RAM, kita kasih nilai 2. Lalu di hard drive-nya pilih berat yang ringan atau hard drive. Karena hard drive-nya, karena kita mau laptop yang hard drive yang bagus, kita kasih nilai 3. Demikian dengan ukuran layar juga. Pengen ukuran layar yang besar atau berat yang ringan. Karena kita pilih ukuran layar yang simple, kita kasih nilai 2. Lalu di ukuran berat yang ringan atau kamera internal, karena kita pengen laptop yang agak ringan, kita kasih nilai 2 untuk berat. Lalu di kapasitas baterainya, kita pilih di kapasitas baterai, pilih berat yang ringan atau kapasitas baterai yang besar. Karena kita mau laptop yang dayanya besar, kita pilih baterai, kita kasih nilai 2. Lalu di kolom ketiga ada RAM, kita bandingkan juga antara RAM dan hard drive. Karena kita mau laptop yang sama-sama performa yang bagus antara RAM dan hard drive, ya karena kita kasih nilai 1. Lalu di kolom berikutnya ukuran layar, kita pilih RAM atau ukuran layar yang simple. Nah, karena kita tetap pengen performa yang bagus RAM-nya, kita pilih RAM, kasih kita nilai 2. Lalu di kamera internal, pilih kamera internal yang bagus atau RAM yang performa yang bagus. Karena kita mau RAM yang besar, kita pilih RAM, kita kasih nilai 2 untuk RAM. Kemudian di kapasitas baterai, milih kapasitas baterai yang besar atau RAM, kita pilih RAM, kita kasih nilai di sini 1. Karena kita mau kapasitas baterai yang besar dan RAM yang bagus, kita kasih nilai 1 ya di sini. Lalu di kolom hard drive, kita pilih hard drive, milih hard drive atau ukuran layar. Karena kita mau hard drive yang bagus, kita kasih nilai 3. Lalu di kolom kamera internal, antara hard drive dan kamera internal, pilih hard drive lagi. Karena keinginan kita itu laptop yang performa yang bagus ya. Lalu di kapasitas baterai, antara hard drive, pilih yang mana? Karena pengen hard drive yang bagus dibanding kapasitas baterai, kita pilih hard drive. Lalu di ukuran layar, kita pilih mana nih, ukuran layar atau kamera internal? Karena ukuran layar yang simple, kita pilih ukuran layar, klik 2 di sini. Kemudian di kolom kapasitas baterai, pilih ukuran layar atau kapasitas baterai yang besar. Karena kita mau kapasitas baterai yang besar, kita pilih kapasitas baterai, kita kasih nilai lagi
2 di sini untuk kapasitas baterai. Yang terakhir adalah kamera internal antara kapasitas baterai. Karena kita mau baterai besar dibanding kamera internal, kita kasih nilai 3 untuk kapasitas baterai. Kemudian kalau sudah semua terisi, kita pilih record, pilih yes. Kalau sudah, akan kita tampilkan di kolom sebelahnya ya. Nah, ini terlihat nilai-nilainya antara resolusi, layar, berat, RAM, hard drive, ukuran layar, kamera internal, kapasitas baterai. Kalau sepintas kita akan melihat bahwasanya hard drive jadi lebih dominan. Jadi keinginan kita hard drive yang lebih besar dibanding lain. Kita bisa melihat di kolom priorities drive from. Klik saja di situ. Nah, di sini tinggal dipilih lagi prioritasnya mana, sort by priority dengan klik. Nah, di sini akan terlihat bahwasanya hard drive yang paling prioritas di dalam pemilihan barang laptop yang akan kita pilih. Kemudian ada RAM disusul sama kapasitas baterai, ukuran layar, berat, resolusi layar, dan terakhir kamera internal. Kita kembali lagi ke menu sebelumnya ya. Kalau sudah selesai di bagian sini, kemudian kita beralih ke langkah berikutnya. Ialah barang penyedia barang ada Dell, Lenovo, HP, kita pindahin ke aplikasi Expertise 11 dengan cara klik di sini di plus A, masukin nama penyedia barang Dell, klik OK. Kemudian klik lagi plus A, masukin Lenovo, klik OK. Yang terakhir klik lagi plus A, masukin HP, klik OK. Nah, kalau kita mengklik di resolusi layar akan terlihat Lenovo, Dell, dan HP. Ya. Langkah berikutnya adalah kita akan membandingkan antara ketiga kompetitor ini dari segi resolusi layar. Dengan cara yang pertama adalah kita pilih resolusi layar. Kemudian kita pilih 3.21. Nah, di sini kita akan membandingkan ketiga kompetitor dari segi resolusi layar. Kita berdasarkan data spesifikasi yang telah tersedia di tabel yang sebelah kanan. Di sini resolusi layar kita pilih dulu di Lenovo ya, Dell dan Lenovo. Dell dan Lenovo lebih besar mana resolusi layarnya? Nah, di sini resolusi layar Lenovo lebih besar dibanding Dell. Kita kasih nilai di sini 3. Sedangkan Dell dan HP resolusi layar HP lebih besar, kita kasih nilai 3. Antara Lenovo dan HP resolusinya sama, berarti kita kasih nilai 1. Kalau sudah, kita record, pilih yes. Kemudian dari segi berat, pilih berat, kemudian klik di 3.21. Kita bandingkan kompetitor ini berdasarkan tabel yang sudah tersedia dari segi berat. Dell dan Lenovo, mana laptop yang lebih ringan? Di sini Lenovo kita kasih lebih, karena Lenovo lebih berat dibanding Dell, kita kasih 2 buat Lenovo. Antara HP dan Dell dan HP kita kasih, karena beratnya sama, kita kasih nilai 1. Antara Lenovo dan HP kita kasih nilai 2 karena Lenovo lebih berat. Lalu kita record, pilih yes. Kemudian di RAM kita pilih RAM, pilih lagi 3:3.21. Antara Dell dan Lenovo, RAM mana yang paling gede, yang paling besar? Di sini Lenovo lebih besar, RAM-nya ada 16 GB. Sedangkan RAM-nya Dell cuma 8 GB. Kita kasih nilai 2 untuk Lenovo. Antara Dell dan HP sama-sama 8 GB. Kita kasih nilai 1.
antara Lenovo dan HP dari segi RAM. Lenovo lebih besar 16 GB, sedangkan HP cuma 8 GB ya. Kita kasih 2 untuk Lenovo. Kemudian kita record lagi. Yes. Di hard drive, kita pilih hard drive, pilih 3.21. Kemudian kita bandingkan lagi antara Dell dan Lenovo berdasarkan tabel spesifikasinya sudah tersedia ya. Dell dan Lenovo SSD-nya Dell lebih kecil dibanding Lenovo. Lenovo ada SSD-nya ada 1000 GB. Kita kasih nilai ke Lenovo 2. Antara Dell dan HP sama-sama 500 GB, kita kasih nilai 1. Antara Lenovo dan HP, Lenovo 1000 GB, sedangkan HP cuman 500 GB. Kemudian kita record lagi, pilih yes. Lalu di ukuran layar, kita bandingkan lagi, kita pilih 3.21. Kita bandingkan ketiga kompetitor ini. Antara Dell dan Lenovo, ukuran layar Dell lebih besar, sedangkan Lenovo kecil, cuma 14 inch. Kita kasih nilai 2 untuk Lenovo. Sedangkan Dell dan HP, lebih kecil lagi HP, sedangkan Dell 15 inch. Kita kasih 3 untuk HP. Sedangkan Lenovo, antara Lenovo dan HP, lebih besar. Antara Lenovo dan HP lebih besar Lenovo. Kita kasih nilai ke Lenovo 2. Ke HP 2. Kalau sudah, kita record lagi, pilih yes. Lalu di kamera internal kita pilih, kemudian kita pilih lagi 3.21. Kita bandingkan lagi antara Dell dan Lenovo. Kamera internalnya sama-sama 8 megapiksel. Kita kasih nilai 1. Antara Dell dan HP sama-sama 8, kasih nilai 1. Lenovo dan HP sama-sama 1, kita kasih nilai. Kita record lagi, pilih yes. Yang terakhir kapasitas baterai, pilih 3.21. Antara Dell dan Lenovo, kapasitas baterainya lebih besar. Lenovo ada 45 Wh, sedangkan Dell 40 Wh. Kita kasih nilai ke Lenovo 2. Antara Dell dan HP lebih besar HP. Kita kasih nilai ke HP 2. Antara Lenovo dan HP, baterainya sama-sama 45 Wh. Kita kasih nilai 1. Kemudian kita record lagi, pilih yes. Nah, kalau sudah semua ada nilai-nilainya. Kemudian kita pilih di goal memilih laptop, kita pilih sensitive graph, sensitivity graph, pilih open for graph. Nah, kalau sudah terbuka tampilan grafik ini, maka kita bisa menyaksikan sendiri antara Dell, Lenovo, dan HP. Di garis merah ini ada Lenovo, nilainya lebih besar, overall lebih besar dibanding merek HP dan Dell. Maka dengan memperhatikan grafik ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya berdasarkan aplikasi Expert Choice 11, maka kita memilih Lenovo sebagai pilihan utama dalam pemilihan barang laptop. Nah, demikian teman-teman tutorial yang bisa saya sampaikan di saat ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang tidak berkenan. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.